Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Yuliani SPD MPD dan Ibu Pengajar Praktek Ibu Febrina SPD. Dan saya sendiri Sesmita, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Agam. Dan saya juga mengajar di TK Pembangunan Jalikur, Kecamatan Selatan Kamang. Dan perkenalkan teman sejawat yang di hadapan saya saat ini. Nama saya Ramadanis, merupakan teman sejawat dari Bu Ses. Saya mengajar di TK Pembangunan Jalikur, Kecamatan Selatan Kamang. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik, yaitu pra observasi. Yuk simak video selanjutnya. Selamat siang Bu Anis. Selamat siang juga Bu Ses. Bagaimana kabar Bu Anis pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bu Ses sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Anis. Nah, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Anis, saya akan melakukan supervisi kelas kepada Bu Anis. Alhamdulillah Bu Anis menyetujui. Nah, supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan dilalui Bu Anis. Yang pertama pra observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Nah, pada siang hari ini kita akan melakukan pra observasi, di mana harapan kita pada siang hari ini bisa dapat berdiskusi, bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Anis untuk melakukan supervisi besok, agar berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Anis, pengetahuan serta pengalaman Bu Anis dalam proses pembelajaran. Untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu, harapan Bu Anis pada siang hari ini apa ya? Saya senang sekali Bu Ses karena bisa berdiskusi dengan Ibu Ses pada siang hari ini. Kemudian Ibu luangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya tentang bagaimana proses pembelajaran yang saya terapkan di kelas, dan saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai pembelajaran saya yang akan saya lakukan untuk besok. Oke Bu Anis, tujuan kita sama untuk berdiskusi terkait kesiapan Bu Anis terhadap supervisi besok. Kalau boleh saya tahu, waktu besok Bu Anis di supervisi materinya tentang apa? Besok saya akan mengajarkan kepada anak saya tentang topik pembelajaran tentang udara, yaitu subtemanya manfaat udara. Nah, berarti tema Bu Anis besok adalah tentang udara dengan subtema manfaat udara. Nah, terkait dengan topik pembelajaran itu, tentu ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh murid Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Dari subtema manfaat udara, jadi yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini yaitunya murid saya paham tentang guna udara, sifat udara, dan sumber udara. Nah, tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah agar murid Ibu paham guna udara, sifat udara, serta sumber udara, dan juga murid Ibu dapat melakukan kegiatan yang akan Ibu berikan nantinya. Betul sekali Bu, agar murid saya paham dengan materi yang akan saya berikan sewaktu dengan dalam kegiatan pembelajaran dalam. Nah, kalau boleh saya tahu apa saja Ibu persiapkan untuk supervisi besok? Yang saya persiapkan yaitunya FPP Bu Ses, kemudian yang mana FPP ini berdiferensiasi dengan KSE dan budaya positif yang sesuai dengan arahan yang Ibu sampaikan kemarin, dan juga dalam menyelesaikan RPP ini, dan juga saya membuat LKPD yang mana ada nantinya terbagi kepada 3 kelompok. Jadi masing-masing anak itu memiliki kegiatan yang berbeda-beda.
Ada yang menghitung, kemudian ada yang menulis, dan ada yang membuat kipas yang berasal dari kertas origami. Origami. Oh ya, berarti RPP yang Ibu Anis buat ya ini ya. RPP yaitu bervibrasi dan juga sudah ada kompetensi sosial emosionalnya. Alhamdulillah ya Bu Anis, walaupun diskusi kita begitu singkat, kemarin saya hanya menyampaikan kepada Ibu cuman garis besarnya saja, baik apa itu bervibrasi, KSE maupun budaya positif. Alhamdulillah hari ini RPP Ibu sudah selesai dan saya lihat ada KSE-nya dan budaya positif dan sudah kelihatan RPP Ibu tersebut dengan seperti yang saya arahkan kemarin. Alhamdulillah Bu Anis paham rupanya Bu Anis. Nah, kalau boleh tahu strategi apa yang Ibu gunakan dalam RPP untuk pembelajaran besok? Strategi yang saya gunakan besok, Ibu melihat dari gaya pembelajaran anak-anak murid saya, ada yang memiliki perbedaan gaya dalam pembelajaran. Ada mereka yang memiliki gaya belajar audio, ada visual dan kinestetik. Jadi masing-masing mereka berbeda-beda tugas yang akan saya berikan. Jadi apabila anak itu memiliki gaya belajar kinestetik, maka saya akan memberikan kegiatan berupa melipat kertas yang berasal dari kertas origami untuk membuat sebuah kipas. Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah Ibu sudah menggunakan pelajaran bervibrasi dengan gaya belajar siswa. Ada yang audio, visual, dan ada juga yang dinamakan dengan kinestetik. Luar biasa sekali Bu Anis, dan saya tidak sabar untuk masuk ke lokal Bu Anis setelah saya mendengar materi yang Ibu sampaikan serta strategi-strateginya. Apakah masih ada yang Ibu tambahkan dari rencana-rencana ini? Jadi setelah pembelajaran yang saya susun, ada masalah yang menjadi pikiran saya proses, yaitu tentang waktu. Karena kita lihat sendiri bahwasanya siswa itu kalau sudah mengerjakan sesuatu, kalau sudah bekerja, mereka sering lupa akan waktu. Jadi oleh karena itu saya besok akan membatasi waktu yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi untuk mengatasi masalah waktu ini, Bu Anis akan membatasi waktu pengerjaan oleh anak ya Bu Anis ya. Agar tujuannya agar kegiatan lain dapat dilaksanakan. Nah, kira-kira siapa yang Ibu minta bantuan terhadap masalah ini agar kegiatan ini dapat berjalan lancar? Tentu siswa saya proses, karena di besok yang di kelas yang ada kan saya dan anak murid saya. Benar sekali Bu Anis. Kalau yang dalam lokal itu kita sebagai guru dan murid kita ya Bu Anis ya. Nah, sehingga mereka yang kita minta untuk meminta bantuan adalah siswa kita sendiri dan juga yang bisa kita ajak untuk bekerja sama. Nah, kapan rencananya akan Bu Anis lakukan? Secepatnya Bu, lebih baik, lebih cepat lebih baik. Jadi ketika Ibu masuk lokal, saya untuk supervisi sehingga supervisi Ibu bisa terlaksana dengan baik. Nah, saya tidak sabar lagi nih Bu Anis untuk melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan diskusi ini? Alhamdulillah, saya senang sekali karena semua permasalahan yang saya hadapi teratasi dan menemukan solusi dalam pembelajaran saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada proses. Alhamdulillah Bu Anis, dan kita juga sudah tiba di akhir diskusi.
Apabila saya ada salah, mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak ibu? Sehat. Ada mandi tadi pagi? Dan sebelum belajar, mari kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat kita serap. Dah, Dapin, siapkan temannya untuk membaca doa. Doa belajar. Dah, duduk ke tempatnya lagi. Senja, duduk senja. Dah, sebelum ayo kita baca surat Al-Fatihah dulu bersama-sama. Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sarana ibu. Allah
Kemudian sifat udara. Yang ketiga, manfaat udara. Nah, ada lagi bahaya udara. Nah, ada 4 poin yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, pengertian udara. Apa itu udara? Ada anak ibu yang tahu apa itu udara? Ada. Apa Raffi? Raffi yang bagus duduknya. Udara adalah angin yang bergerak. Nah, udara adalah angin. Pengertian udara. Apa tadi udara, Nah? Angin yang bergerak. Ya, coba anak ibu rasakan. Coba lihat ke atas. Nah, mainan kita ada bergerak-gerak? Ada. Itu karena adanya udara. Udara itu siapa yang menciptakan? Allah. Udara itu Allah yang menciptakan. Jadi udara itu semua makhluk hidup yang ada di bumi ini perlu udara. Baik itu hewan, tumbuhan, manusia perlu udara. Berarti Allah itu sayang kepada kita. Allah itu sayang kepada David. Sayang. Kenapa Allah sayang kepada David? Karena Allah sudah menciptakan udara. Dan coba anak ibu pencet hidungnya. Coba pencet hidungnya. Bisa kita bernapas? Tidak. Jadi udara itu atau angin hanya dapat kita rasakan, tidak dapat kita lihat. Dan paham anak ibu? Nah, kemudian apa tadi sifat udara? Tidak dapat kita lihat, hanya dapat kita rasakan. Pintar. Kemudian manfaat udara. Coba anak ibu, apa saja manfaat udara untuk manusia, untuk kita? Ya pintar, Rafid. Pernah? Apa lagi? Siapa lagi yang bisa? Angin yang akan mengeringkan pakaian. Paham anak ibu? Nah, untuk hari ini ibu bagi beberapa kelompok anak ibu ya, untuk berhitung. Siapa anak ibu? Apa manfaat udara tadi, Nak? Untuk bernapas.
saja. Lipat. Balik lagi. Yang dilipat kecil-kecil ya. Ke atas, ke bawah, dibalikkan. Coba anak ibu dilihat. Kan sudah jadi seperti ini. Baru nanti kita kasih lem. Kita lipat dua dulu sama panjang. Ya. Jadi baru nanti kita kasih lem. Jadi lipat dua kasih lem. Biar mirip, biar buka. Oke? Ya. Sudah masing-masing anak ibu sudah paham? Sudah. Mana? Orangnya? Ini. Bawa satu orang, nanti bagi sama temannya. Yang berhitung mana? Mana anak ibu yang berhitung? Ya. Ini nanti bagi sama temannya. Ya? Menulis, pegang rela nanti. Anak ibu silakan ke tempatnya masing-masing, berhitung di situ, ambil kotak pensilnya. Belum siap? Masih ada teman kita yang belum siap, yang lainnya tunggu dulu ya. Sabar dulu, tunggu temannya yang belum siap. Ya nak? Ya.
Nis ya, tentang kegiatan kita yaitu pasca observasi. Yang pertama yang sudah kita lakukan adalah pra observasi, yang kedua observasi, yang ketiga adalah sekarang pasca observasi. Namun pada hari ini adalah spesial bagi kita Bu Anis, kedatangan oleh pengajar praktek yaitu Ibu Febrina ya Bu Anis ya. Nah sekarang kita lanjut ya Bu Anis, Ibu. Nah selamat siang Bu Anis. Selamat siang Ustaz. Gimana kabar Bu Anis pada hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ustaz sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Anis. Nah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi terkait dengan pelaksanaan yang telah Bu Anis ajarkan. Nah kira-kira apa yang ingin Bu Anis bicarakan? Saya ingin membicarakan mengenai pembelajaran yang telah saya lakukan, apa saja yang sudah baik dan ada yang perlu ditingkatkan lagi. Ada yang akan ditingkatkan ya Bu Anis ya. Nah sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana dengan perasaan Bu Anis setelah Bu Anis melakukan observasi kemarin? Saya sangat merasa senang sekali Bu Ustaz, karena murid saya juga berantusias mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Nah, yang pelajaran yang Bu Anis berikan kepada murid, alhamdulillah murid Bu Anis antusias kan? Nah, apakah dari pembelajaran yang Ibu sampaikan murid Ibu sudah sesuai? Dari pembelajaran yang saya sampaikan kepada murid saya kemarin rasanya sudah sesuai Bu Ustaz, karena kami karena dapat dilihat dari KPD yang sudah mereka gunakan. Jadi terlihat dari situ bagaimana cara anak mengerjakan tugas yang diberikan, mereka kerjakan sampai selesai. Alhamdulillah kan Pak menyelesaikannya bagus ya. Apakah menurut Bu Anis sudah mencapai tujuan pembelajaran? Sudah Bu, karena dapat dilihat dari prosesnya ketika anak mengerjakan, kemudian ketika mereka mengerjakannya sangat antusias sekali dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah dari itu semua apa yang akan Bu Anis tingkatkan lagi? Yang perlu saya tingkatkan di sini Bu Ustaz, yaitunya saya akan menambah wawasan saya, kemudian menambah ilmu dan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan saya, dan juga untuk melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah ataupun nantinya teman sejawat. Teman sejawat. Nah, berarti yang bukan saja Bu Anis bukan saja Bu Anis untuk menambah pelatihan, tapi juga akan meningkatkan kolaborasi dengan teman sejawat. Nah, kira-kira kapan semua ini akan Bu Anis lakukan? Insyaallah secepatnya bisa. Secepatnya. Nah, kalau saya beri rentang nilai ya Bu Anis ya. Berapa di nilai Bu Anis? Kalau nilainya saya kasih rentang 1 sampai 10, rentang angka berapa Bu Anis menempatinya? Saya pilih yang di tengah saja Bu. Saya pilih nilai 8. Angkanya Ya, kenapa? Karena saya ingin menjadi guru yang bisa menyampaikan pembelajaran kepada murid saya, sehingga mereka dapat mengikuti dengan baik pembelajaran yang saya berikan. ya, yang Bu Anis berikan ya, dengan nilai 8 ya Bu Anis. Nah, oleh karena itu alhamdulillah Bu Anis percakapan kita selesai. Nah kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Bu Anis. Ya, sama Bu Ustaz. Dan selanjutnya Bu Anis sedikit untuk menyimpulkan dari apa yang kita lakukan pasca observasi tadi. Pasca Nah, pada observasi. saat ini pasca observasi namanya. Di sini yang perlu kita ketahui sebagai guru, bahwasanya guru itu harus memiliki ilmu, yang mana ilmu tersebut harus dia aplikasikan ke muridnya, sehingga muridnya bisa belajar dengan senang hati dan mereka mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu Bu Sus. Ya. Dan alhamdulillah ya Bu Anis ya.
Dan selesai kegiatan saya ulangi kembali. Terima kasih banyak Bu Anis. Ya, sama-sama Bu Sis. Sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.